Menurut Purbaya, pelaku pasar masih belum memahami dampak positif dari pembentukan badan baru tersebut sehingga memicu aksi jual di pasar saham hingga hari ini. Aksi jual yang masih membayangi indeks harga saham gabungan membuat pasar modal terus terkoreksi cukup dalam. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait pelemahan IHSG setelah pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Menurut Purbaya, pelaku pasar masih belum memahami dampak positif dari pembentukan badan baru tersebut sehingga memicu aksi jual di pasar saham hingga hari ini. Aksi jual yang masih membayangi indeks harga saham gabungan membuat pasar modal terus terkoreksi cukup dalam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa respon pasar saat ini hanya respon jangka pendek akibat investor yang belum paham akan dampak positif kebijakan pemerintah terkait BUMN ekspor di masa mendatang. Meski demikian, Purbaya optimis IHSG akan kembali menguat setelah pasar memahami manfaat pembentukan BUMN ekspor komoditas sumber daya alam tersebut. Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Belum tahu kalau pasar kalau pasar kan kalau ada ketidakpastian mereka takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebenarnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi main oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan. Sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni. Pak, ini untuk penjualan perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang illicit di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa. Pak, ini Pemirsa, Amerika Serikat memperpanjang penundaan sanksi terhadap ekspor minyak mentah Rusia. Penundaan tersebut dilakukan antara lain untuk memberi kesempatan kepada negara-negara konsumen minyak Rusia untuk tetap mendapatkan pasokan. Pemerintah Amerika Serikat memutuskan memperpanjang penundaan sementara sanksi terhadap ekspor minyak Rusia hingga pertengahan Juni 2026. Menteri Keuangan Scott Bessent mengungkapkan perpanjangan penangguhan sanksi selama 30 hari dalam pertemuan Menteri Keuangan negara-negara Grup 7 di Paris, Prancis pada hari Senin lalu. Bessent menyatakan kebijakan tersebut ditunjukkan untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara konsumen minyak Rusia agar tetap dapat mengakses minyak Rusia yang saat ini tertahan di lautan. Bessent menyebut perpanjangan penundaan ini akan memberikan fleksibilitas tambahan dan Amerika Serikat akan bekerja sama dengan negara-negara konsumen minyak Rusia untuk memberikan lisensi khusus sesuai kebutuhan. Lisensi umum tersebut diharapkan membantu menstabilkan pasar minyak mentah dan memastikan pasokan energi tetap tersedia bagi negara-negara dengan tingkat kerentanan energi tertinggi. Langkah itu pun dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap negara pembeli utama seperti China dan India di tengah ketatnya pasokan energi global. Sebelumnya Amerika Serikat pertama kali menunda sanksi minyak Rusia selama 30 hari setelah pecahnya perang di kawasan Timur Tengah pada akhir Februari 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Konflik tersebut memicu lonjakan harga minyak dan inflasi global. Berbagi sumber, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim akan membantu menyelesaikan masalah sosial politik yang melibatkan Amerika Serikat dengan Kuba. Trump menyebut masalah antar kedua negara bisa diselesaikan dengan mudah. Menurut Trump, pemerintahan Kuba saat ini telah menjadikan negara itu sebagai negara yang gagal sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain untuk menyelesaikan permasalahan sosial politik. Namun Trump masih belum memerinci langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah di Kuba. Menurut Trump, penyelesaian masalah yang sudah terjadi sejak lama di Kuba akan sangat menenangkan masyarakat imigran yang berasal dari Kuba, serta akan menjamin keamanan warga Kuba yang akan kembali ke negaranya dari Amerika Serikat. We have Cuba on our mind, very important. It's been a lot of problem for a lot of years, and this was I think it was a very big moment for people that, not only Cuban Americans, but people that came from Cuba that want to go back to Cuba, people that want to see their family in Cuba. I think this is a very big day, very important day. They supported me to the nth degree. They supported me at levels that nobody's ever seen before.
Pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat membuka peluang kenaikan suku bunga jika ketidakpastian ekonomi akibat perang Iran memperburuk tingkat inflasi. Namun suku bunga The Fed juga bisa dipangkas jika inflasi kembali ke target sebesar 2%. Risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal The Fed yang digelar pada 28 hingga 29 April lalu yang dirilis baru-baru ini menunjukkan para pengambil kebijakan di Bank Sentral Amerika Serikat itu masih berkutat dengan ketidakpastian seputar dampak ekonomi perang Iran. Mayoritas pejabat Federal Reserve dalam pertemuan terakhir memperkirakan kenaikan suku bunga akan diperlukan jika perang Iran terus memperburuk tingkat inflasi. Namun demikian, beberapa peserta rapat mengatakan bahwa penurunan suku bunga akan tepat dilakukan ketika inflasi kembali ke target 2% atau ketika pasar tenaga kerja melemah. Sejumlah anggota Komite Kebijakan The Fed berpendapat bahwa The Fed masih dapat menurunkan suku bunga jika ada indikasi jelas bahwa inflasi akan kembali stabil atau jika muncul tanda-tanda kuat tentang pelemahan yang lebih besar di pasar tenaga kerja. Beberapa anggota Komite Kebijakan mengindikasikan jika perang segera berakhir, pemangkasan suku bunga bisa terjadi pada akhir tahun ini jika dampak kenaikan tarif dan harga energi terhadap inflasi kian mereda. Adapun mengenai ekspektasi kebijakan moneter, risalah tersebut mencatat bahwa pelaku pasar memperkirakan sedikit perubahan tahun ini dalam kisaran target suku bunga dana federal. Berbagai sumber, iDexter. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pimpinan DPR RI mengapresiasi penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. DPR optimistis berbagai program prioritas pemerintah akan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Pimpinan DPR RI mengapresiasi penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, proyeksi yang disampaikan Presiden mencerminkan optimisme realistis dengan tetap mempertimbangkan berbagai tantangan global maupun domestik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Saan meyakini berbagai program prioritas pemerintah yang saat ini dijalankan akan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta memperluas lapangan kerja dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Saan menegaskan RAPBN 2027 harus menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat transformasi ekonomi nasional. Ini sebagai sebuah kesungguhan pemerintah dalam ini Presiden tentang untuk membangun perekonomian kita tahun depan ya, yang menurut saya jauh lebih baik lagi dari kerangka ekonomi makro yang tadi disampaikan. Itu menggambarkan terkait dengan optimisme tahun yang akan datang, ekonomi kita di 2027 yang akan datang, saya yakin akan mengalami perbaikan dan peningkatan yang signifikan. Dalam KEM strip PPKF RAPBN 2027, pemerintah mencanangkan nilai tukar rupiah pada level 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2027. Sementara inflasi di rentang 1,5% hingga 3,5%, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Sementara suku bunga SBN 10 tahun 6,5% hingga 7,3%, lifting minyak 602.000 hingga 615.000 barel per hari, gas 934.000 hingga 977.000 barel setara gas per hari, dan harga minyak sebesar 70 hingga 95 US dollar per barel. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.